Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, saya akan membahas tentang lapisan model OSI. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu OSI? Apa sih OSI itu? OSI singkatan dari Open System Interconnection. Model OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1927. OSI layer adalah model referensi yang berasal dari kerangka konseptual yang telah menjadi acuan standarisasi mengenai koneksi komputer. Terdapat 7 layar pada model OSI yang setiap layarnya bertanggung jawab secara khusus pada program proses komunikasi data. Fungsi OSI layer. Fungsi dari model OSI adalah menyediakan kerangka logika terstruktur pada proses komunikasi data yang berinteraksi melalui jaringan komputer. Dan pengembangan konsep lapisan OSI sebenarnya ditujukan untuk memungkinkan pembuat PC, jaringan, dan pengembang perangkat lunak guna membuat produk yang dapat mereka sambungkan tanpa adanya usaha tambahan. Selanjutnya, manfaat model OSI. Manfaat model OSI yaitu membuat lintas vendor dari peralatan jaringan komputer untuk saling bekerja sama, dan dasar dari troubleshooting jaringan komputer. Selanjutnya di sini yaitu ada lapisan model OSI. Ada 7 lapisan dalam model OSI. Lapisan ke-7 yaitu application, lapisan ke-6 yaitu presentation, lapisan ke-5 yaitu session, lapisan ke-4 transport, lapisan ke-3 network, lapisan kedua data link, dan lapisan yang terakhir yang pertama yaitu physical. Langsung saja kita bahas lapisan yang ke-7 yaitu application. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Tentunya yaitu ada SMTP. Selanjutnya yaitu lapisan ke-6, presentation. Pada lapisan ini mempunyai fungsi untuk menstrukturalisasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Tentunya di sini ada pada perangkat ini juga, pada layer ini data juga akan transkripsi dan deskripsi melalui sistem. Tentunya di sini ada JPG, GIF, HTTPS, SSL, dan TLS. Selanjutnya yaitu yang lapisan ke-5, session. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Tentunya di lapisan ini ada NetBIOS dan PTP. Selanjutnya yaitu lapisan ke-4, transport. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data, sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu, juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengirimannya. Di lapisan transport ini, contohnya yaitu TCP dan UDP. Lapisan yang ketiga yaitu network. Tugas dari lapisan network ini adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data, pada suatu kondisi. Network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Contohnya di sini pada lapisan network yaitu router, layer 3 switch. Lapisan yang kedua yaitu data link.
Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras, atau seperti halnya pada MAC address atau Media Address Control Address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Tentunya adalah switch. Yang terakhir yaitu lapisan pertama, fisikal. Dan model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer. Dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Tentunya pada lapisan fisikal ini yaitu ada hubs, NICS, dan kabel. Okay guys, thanks for watching and see you on the next video.